Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, saya Uco Stiker Wawancara lagi bersama tokoh kita, tokoh Kota Tanjung Balai, Bung Budi Mulia, mantan anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Mari kita sahabat-sahabat kita tanyakan seputar isu-isu perkembangan Kota Tanjung Balai. Oke, sahabat-sahabat. Selamat sore, Bang Budi. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Sehat. Bagaimana aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang rumah, bekerja biasa, membantu orang rumah kita jualan, mengurus anak-anak, ya istirahat, mendengarkan musik. Jadi kami kira sekarang ini adalah saat-saat kita santai lah, saat memikirkan bagaimana rumah tangga kita, anak kita. Tapi begitu pun kalau memang kita diajak untuk bercerita, untuk berkumpul tentang keadaan masyarakat kita sekarang ini, ya kita juga masih paham-paham juga sedikit. Jadi Pak Uco kira-kira datang kemari berkumpul kita, apa yang mau Pak Uco ceritakan, nanti kita sharing bagaimana jalan keluarnya, bagaimana Pak Uco merangkumnya. Nah itu sama-sama lah kita nanti berdiskusi. Pemerintahan kita dalam masa transisi pasca kemarin pemerintahan kita wali kota kita Bapak Sajar Isa. Kita melihat di lapangan seorang PLT wali kota dan masyarakat bisa melihatnya banyak di lapangan daripada di kantor. Menurut Bang Budi lah sebagai tokoh dalam pernah berkecimpung 5 tahun di pemerintahan, apakah itu pekerjaan, apakah seperti pencitraan? Kami kira seorang kepala daerah memang berkantor di mana saja, di seluruh wilayah pemerintahan dia, di seluruh wilayah Kota Tanjung Balai. Tidak harus berkantor di kantor dia yang di Batu Tujuh tuh. Jadi kami kira kalau memang benar Pak Waris suka di lapangan itu kan kira baik sekali, sebab dia bisa melihat keadaan masyarakatnya dengan sebenar-benarnya, bisa menyerap apa yang terjadi di masyarakat. Ada itu di masyarakat yang terjadi yang tak bisa disampaikan oleh elemen-elemen lain. Misalnya tidak mampu disampaikan oleh elemen DPRD, tidak mampu disampaikan oleh elemen birokrat yang ada di daerah itu. Misalnya kepala lingkungan, lurah, camat, ada tuh masalah-masalah yang tidak mampu disampaikan. Jadi seorang kepala daerah yang kira berkantor di wilayah Kota Tanjung Balai, tinggal lagi secara administratif dia berkantor di kantor wali kota, tapi secara kinerja memang dia harus ada di mana saja, ada di lingkungan mana saja, ada di saat seperti apa saja. Dia harus ada, dibutuhkan di saat kapan saja. Wali kota hadir dalam setiap kegiatan masyarakat, bukan hadir secara fisik, tapi dia hadir, ada, memberi masukan, memberi gambaran, memberi motivasi terhadap setiap apa yang terjadi di masyarakat. Kami kira tepat. Tinggal lagi harus menjaga porsi, jangan sampai secara administratif sulit dijumpai dia di kantor misalnya. Misalnya kan itu banyak surat yang mau diteken, banyak surat yang mau diperiksa. Pandai-pandai si wali kota lah kira membagi waktu. Setelah selesai di kantor, periksa, administrasi apa semua, ya ke lapangan. Nah, setelah selesai dari lapangan, ya karena masa kerja wali kota ini kami kira tidak sama dengan PNS biasa. PNS biasa dia kan cuma ada jam 4, masuk jam 8, pulang jam 4, tidak. Nah, seorang wali kota kerja kami kira 24 jam. Nah, sebelum dia ke kantor, di rumah dia mungkin bisa menerima aspirasi masyarakat, bercerita dengan masyarakat. Tapi ada waktunya, saya mau ke kantor. Jadi kantor jumpa dengan staf dia apa semua, tanya perkembangan masalah kinerja di dinas masing-masing, tanya surat-surat tentang apa, tanda tangani apa semua, beres. Ya ayo go kita ke lapangan. Kemana kita? Ke sini.
lihat di masyarakat ini. Kalau itu memang diteruskan setiap saat begitu, kami kira si wali kota menjadi peka tentang apa yang terjadi di masyarakat itu yang sebenar-benarnya. Kami kira cukup baik. Katanya OPD ini kurang begitu patuh kepada pimpinan, dan kinerja OPD selama ini begitu kurang baik. Apakah mungkin karena faktor OPD makanya seorang PLT wali kota turun ke lapangan melihat fakta yang di lapangan? Ya mungkin juga beliau menerima masukan dari masyarakat, dari teman-teman dia, sebab Pak Waris ini kan orang yang banyak teman di Tanjung Balai. Dan teleponnya juga kami kira telepon yang paling mudah dihubungi. Kalau di telepon nomor dia, insya Allah walaupun tak saat itu diangkat, tapi beberapa saat kemudian pasti dijawab. Nah ini kami kira agak sulit mencari kepala daerah atau wali kota yang begitu. Biasanya semua urusan itu langsung ke ajudan. Tapi kalau Pak Waris masih ada nomor-nomor pribadi dia yang bisa kita hubungi apabila kita mau memberi masukan, mau berdiskusi dan sebagainya. Jadi beliau punya teman, banyak punya teman. Sebab dari dulu pun Pak Waris ini kan orang biasa-biasa saja. Pernah jadi KPU, pernah di Kelurahan Gading, jadi camat di Datuk Danar Timur. Kawannya banyak, bergaul. Kami kira banyak dia menerima masukan. Nah itu maka dia seperti macam memotong kompas terjun ke lapangan apa semua. Dan kira itu baik. Tidaklah itu dikatakan pencitraan. Sebab apalah pentingnya kita mencitrakan diri? Tak penting-penting kali itu. Nah, kita kerja biasa-biasa saja. Kita kerja menurut yang kita anggap baik. Kita kerja sesuai dengan rancangan-rancangan pembangunan pemerintah. Kita kerja dengan sesuai aturan-aturan yang ada. Kami kira tidak perlu seorang wali kota harus pencitraan lah apa, kami kira tak perlu. Tadi kan kita bicarakan perjalanan jejak seorang PLT wali kota. Menurut Bang Budi sebagai senioran di dalam pemerintahan, apakah seorang Waris Tolik mampu memimpin pemerintahan untuk 3 tahun ke depan? Tidak ada alasan tak mampu, sebab tanggung jawab sudah dipegang. Ini tanggung jawab yang besar, ini amanah. Tidak ada alasan tidak mampu. Sebab apabila pekerjaan ini dibarengi dengan niat yang benar-benar baik, seperti yang sering saya sebutkan, niat baik yang benar-benar baik, disertai dengan imajinasi kita, disertai dengan kemampuan kita lah, motivasi yang ada pada diri kita untuk membangun kota Tanjung Balai. Tak ada istilah tak bisa. Yang penting cemana Tanjung Balai ini lebih baik dari selama ini. Nah, itulah yang harus dipegang oleh seorang wali kota. Tidak harus dia menyenangkan semua orang, itu mustahil sekali. Harus senang ini, kelompok ini senang, kelompok ini senang, kelompok ini senang. Kita bukan alat penyenang. Kelompok ini puas, kelompok ini puas. Kita bukan alat pemuas. Kita adalah seorang eksekutor, seorang pemimpin, seorang pelaksana, seorang pemegang amanah yang harus menjalankan pemerintahan. Kalau kita mau semua senang, kapan pun tak bisa itu. Misalnya kita mau menyenangkan para pedagang pasar, menyenangkan para pejalan kaki, menyenangkan para pengendara. Bagaimana kita menyenangkan semua? Pengendara butuh jalan yang lapang. Pejalan kaki butuh trotoar kaki 5 untuk berjalan kaki. Para pedagang butuh trotoar untuk berjualan. Jadi sampai kapan pun kira-kira untuk menyenangkan semua pihak itu mustahil. Tetapi apabila kita melaksanakan pemerintahan dengan mengikuti peraturan yang ada, peraturan-peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, ya baik pembangunan jangka pendek atau jangka panjang, disertai dengan niat yang benar-benar baik, disertai dengan motivasi kepada diri kita sendiri dan motivasi kita kepada masyarakat supaya berubahlah kita dari keadaan yang selama ini. Dan juga dibutuhkan suatu imajinasi yang baik seorang kepala daerah. Sebab apabila kita menjalankan semua cuma dengan berdasarkan peraturan-peraturan, kami kira itu bukan seorang pemimpin yang baik. Tapi imajinasi membarengi kinerja kita menjalankan peraturan-peraturan yang ada.
Nah, imajinasi kita berkembang tentang bagaimana masyarakat itu, bagaimana kota kita itu, bagaimana pemerintahan yang kita pimpin itu, aparatur ya, berjalan dengan baik, dengan benar, terhindar dari korupsi, terhindar dari pemborosan, sehingga semua yang ada, APBD yang ada, semua itu berguna untuk kepentingan masyarakat. Kami kira itu. Mengambil penafsiran dari bahasa Bang Budi, kalau begitu tak perlulah kira-kira untuk mencari seorang wakil wali kota untuk ke depan mendampingi Wali Solid. Masalah wakil wali kota ini suatu peraturan yang harus diikuti. Ada peraturan apabila wali kota berhalangan, maka dilaksanakan pelaksana tugas. Seorang wakil wali kota menjadi pelaksana tugas. Dan pelaksana tugas ini bekerja dalam waktu sekian lama, kemudian pemerintah nanti akan mengambil keputusan untuk menjadikan PLT ini seorang wali kota definitif. Dalam undang-undang yang mengatur tentang itu bisa dipilih oleh DPRD kalau tak salah ya. Seorang wakil wali kota mendampingi wali kota. Kami kira itu dirangkum dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, nomornya saya lupa. Tapi itu diatur. Waktu saya anggota DPRD juga ada peraturan seperti itu. Dan karena waktu itu tidak ada masalah, itu tidaklah dilaksanakan. Tapi kalau ini kan wali kota berhalangan tetap. Ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, maka Menteri Dalam Negeri memutuskan harus ada seorang pelaksana tugas, itu seorang PLT wali kota. Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa PLT itu adalah wakil wali kota. Maka di PLT kanlah wakil wali kota. Ada jenjang waktunya nanti PLT ini akan menjadi wali kota definitif. Yang undang-undang juga mengamanatkan harus ada wakilnya. Dan bagaimana mekanismenya itu ada semua diatur dalam undang-undang tersebut. Kami kira tidak adalah kata tidak perlu dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Golkar dan partai-partai lain. Maka kami kira itulah nanti partai yang mengusung, itulah yang memberi calon. Bagaimana kira-kira mupakatnya itu partai-partai tersebutlah yang menentukan. Yang penting tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Bang Budi, sebagai warga, sebagai tokoh tanjung balai, ini kita mencari yang terbaik dan yang baik. Mana kira-kira yang baik menurut Bang Budi, seorang calon wakil wali kota mendampingi Wali Solid nanti, dari profesi apakah dari partai politik? Ya, kami kira partai politik itu pasti mencalonkan kadernya. Itu udah pasti, tidak mungkin partai politik mencalonkan orang lain yang bukan anggota partai. Itu pasti, partai politik itu tak kekurangan kader, tak kekurangan orang pintar. Orang pintarnya itu surplus di partai politik itu. Kira-kira apabila ada syaratnya harus pendidikannya begini, harus jam terbangnya begini, itu banyak di partai politik yang mencalonkan itu. Di Golkar, di PDI Perjuangan, apalagi partai-partai pendukung yang lain. Kapasitasnya untuk menjadi wakil wali kota itu cukup banyak. Sampai kita tak bisa lah kira bilang si Polan lebih hebat dari si Polan. Tidak, itu banyak sekali. Termasuk Pak Ucok sendiri pun kira sebagai profesional. Kalau partai politik itu mau mencalonkan itu mampu-mampu aja. Tidak ada sila tak mampu. Inilah channel Ucok City Care Wawancara.